Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Kristen Jawa, Klasik Semarang Timur, edisi hari Selasa 21 Februari 2023. Marilah sebelum merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa agar firman Tuhan selalu tinggal di dalam hati kita. Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu, memohon kiranya benih firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Sabda Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 13 sampai yang ke-14. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Demikianlah sabda firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini, Tuhan Allah hadir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara mengalami letih lesu dan berbeban berat? Jika saudara pernah mengalami letih lesu, bahkan mungkin saat ini ada yang sedang mengalaminya, maka saudara mengalami serangan keletihan pikiran. Orang Jawa mengatakan kathah penggalian. Akibatnya tak ingin melakukan apa-apa, bahkan maunya hanya berdiam diri di dalam kamar tidur, tak ingin keluar, bahkan kamarnya dikunci rapat-rapat. Pikiran dan perasaannya begitu down, tak ingin berjumpa dengan siapa saja, bahkan malas untuk berbicara karena pikiran dan hati sedang gundah gulana, dilanda rasa ketakutan dan putus asa. Saudaraku, terkadang dalam kondisi letih lesu, beban berat, ketakutan, dan putus asa, manusia akan bertanya, di mana Allah? Apakah Allah akan memberikan pertolongan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Elia pun pernah mengalami situasi sulit alias ngelokro yang membuatnya sedemikian putus asa. Bacaan dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 dikisahkan Elia menghadapi ancaman dari Isabel, istri Raja Ahab, yang murka karena nabi-nabinya dibunuh oleh Elia. Dalam nama Allah, Elia berhasil mengalahkan 450 nabi Baal di Gunung Karmel. Melalui peristiwa itu, justru Elia sangat ketakutan karena Isabel akan balas dendam. Dalam situasi ketakutan karena merasa nyawanya terancam, Nabi Elia bersembunyi dalam gua. Dalam situasi seperti itu, Elia tentu mengharapkan kehadiran Tuhan yang telah dilayaninya dengan kerja keras. Di dalam bacaan 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 14a, jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, namun dalam berbagai kedahsyatan seperti angin, gempa, maupun api, Tuhan tidak ada di sana. Justru di dalam angin sepoi-sepoi Allah hadir. Di dalam ayat 12b, "Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin,
sepoi-sepoi basah. Tuhan Allah hadir. Saudaraku yang terkasih, kita sering sulit melihat kehadiran Allah. Kesulitan itu terjadi karena kita terlalu fokus pada harapan akan hal-hal yang spektakuler dan dahsyat saja. Begitu juga dengan Elia. Tampaknya ia terlalu terfokus pada keinginannya agar Allah hadir dalam kedahsyatan. Tak kala Allah tidak hadir dalam kedahsyatan itu, Elia pun seolah merasa Allah tidak hadir dalam kesulitan hidupnya. Namun kenyataannya Allah terus hadir. Hanya saja kehadirannya tidak selalu di dalam kedahsyatan, tetapi juga dalam kelemah lembutan. Allah hadir menyapa Elia dan segera memanggil Elia keluar dari dalam gua dan kembali ke jalan untuk memberitakan kabar kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita juga merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Tuhan selalu hadir dalam segala musim kehidupan kita. Dikala kita duka, dikala kita suka, dikala kita sakit, dikala kita sehat, apapun Tuhan Allah hadir dalam kehidupan kita. Marilah kita mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai di setiap kehidupan kita, kapanpun dan dimanapun. Tuhan selalu ada dan hadir di dalam setiap masa kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya dan memberikan jalan keluar dalam kesulitan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas sapaan sabda firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu hadir dalam segala musim kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah sumber pertolongan kami. Biarlah kami terus percaya akan kasih dan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.